Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau Tipikor Bengkulu, Senin, 21 April 2025, menggelar sidang perdana perkara yang menyeret Gubernur Bengkulu nonaktif, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka. Guna kembali terpilih menjadi orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu, melalui gelanggang Pilkada serentak 27 November 2024, di hadapan Majelis Hakim, Rohidin Mersyah mengakui telah melakukan kesalahan dengan memobilisasi ASN atau aparatur sipil negara menjadi tim pemenangan. Menurut dia, uang yang dihimpun dari ASN sudah dibagikan semua kepada masyarakat. Berdasarkan kesepakatan dengan kuasa hukum, kami tidak akan mengajukan eksepsi atau penolakan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Saya mengakui dakwaan JPU bahwa saya mengumpulkan uang dan memobilisasi ASN menjadi tim saya. Semua uang sudah saya bagikan ke masyarakat, kata Rohidin Mersyah, di hadapan Majelis Hakim, Senin, 21 April 2025, sebagaimana dikutip Kompas.com. Dalam dakwaan JPU, di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Faisal, terdakwa mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Sekda Prof Bengkulu nonaktif, Isnan Fajri, dan Ajudan, Efriansyah, alias Anca, didakwa secara bersama-sama menggunakan jabatan meminta sejumlah uang untuk mendanai kampanye terdakwa Rohidin Mersyah yang kembali maju sebagai calon gubernur Bengkulu petahana atau incumbent. Pada sidang lanjutan, diwartakan Detik Sumbaksel, edisi Rabu, 30 April 2025, ada 5 saksi yang didengar keterangannya. Mereka adalah JM Hotel Mercure Bengkulu, Herman Trimanto, Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat atau RSJKO, Jasmine Silitongan, Kepala Kantor Penghubung Perwakilan Pemprov Bengkulu, Jimmy Haryanto, Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Pemprov Bengkulu, Puspita Dewi, dan anggota KPU Provinsi Bengkulu, Sarjan Effendi. Saksi Jimmy Haryanto mengatakan, sebelum masa kampanye dia diminta hadir di rumah dinas Gubernur Bengkulu, guna mengikuti rapat sebagai tim pemenangan, untuk daerah pemilihan kota Bengkulu, dengan Koordinator Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Syafriandi. Dalam pertemuan yang dipimpin langsung terdakwa Rohidin Mersyah, guna pencalonannya sebagai Gubernur Bengkulu, kita diminta untuk berkontribusi uang, kata Jimmy Haryanto, yang mengaku sudah menyetor uang 80 juta rupiah, sebagaimana dikutip Detik Sumbaksel. Selaku mantan gubernur, saya mengakui kesalahan telah menyalahgunakan wewenang, dengan meminta sejumlah uang. Saya tidak akan menyampaikan eksepsi. Saya minta maaf, dan siap menjalani proses hukum selanjutnya, ujar terdakwa, Rohidin Mersyah. Sebagaimana diketahui, pada Sabtu, 23 November 2024, atau 4 hari sebelum pencoblosan pemilihan Gubernur Bengkulu di Pilkada Serentak 2024, Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan, atau OTT Lembaga Anti Rasuah KPK, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Terpisah, Direktur Lembaga Peduli Hukum Bengkulu, Ahmad Tarmizi Gumai SHMH, yang juga seorang lawyers, saat dikonfirmasi, dalam proses hukum Rohidin Mersyah, Isnan Fajri, dan Efriansyah alias Anca, meminta KPK tidak tebang pilih. Saya minta KPK memproses semua pejabat atau ASN, yang menyetor uang kepada Rohidin Mersyah. Patut diduga, uang yang disetor bukan uang pribadi, bukan uang gaji yang mereka terima sebagai pejabat atau ASN, bukan juga uang hasil menjual harta bendanya, tetapi diduga bersumber dari uang negara atau daerah, yang mereka kelola dalam kapasitas sebagai pejabat atau ASN, tegas Tarmizi Gumai, kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, Selasa, 6 Mei 2025, di Bengkulu. Menurut dia, Bab 2 Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang 20.2001, tentang perubahan atas Undang-Undang 31.1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jelas menyebutkan
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 4 tahun penjara, dan paling lama 20 tahun penjara, atau denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Rohidin Mersyah, yang menghimpun atau memungut uang dari para pejabat atau ASN, adalah sebagai orang lain yang diperkaya oleh pejabat atau ASN yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya orang lain, dalam hal ini Rohidin Mersyah. Dalam bahasa yang sederhana, para pejabat atau ASN yang memperkaya Rohidin Mersyah tentu saja harus diproses hukum, jelas Tarmizi Gumai. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hud, Rozi Syahrial SE, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.